Nah, untuk melanjutkan materi kita tentang menentukan isi laporan, yang pertama terlebih dahulu, anak didikku yang berada di rumah, yang pertama kita terlebih dahulu menentukan arti dari laporan. Nah, laporan adalah tulisan hasil penilaian atas pengamatan terhadap suatu tempat atau perjalanan. Nah, untuk menentukan laporan ada 4 cara untuk menentukan laporan. Yang pertama adalah hari dan tanggal pengamatan, dan yang kedua adalah lokasi pengamatan, dan yang ketiga adalah nama pengamat, keempat adalah hasil pengamat. Nah, Bapak buat di situ kemarin ada 2 contoh. Contoh ya, sesudah saya buat contohnya 2 di situ dan 2 soalnya. Contoh yang pertama yaitu tentang menentukan laporan hasil pengamatan, dan contoh yang kedua adalah bagaimana cara menentukan topik laporan. Jadi kalau topik laporan itu adalah inti dari bacaan laporan atau inti dari laporan tersebut. Nah, inti dari laporan tersebut itulah kalau disebutkan dengan topik laporan. Nah, bagaimana untuk menentukan isi topik laporan? Nah, kita pahami dulu laporan tersebut. Apa isinya? Nah, bagaimana dia? Nah, bagaimana situasi yang kita kunjungi itu? Nah, seperti itulah untuk menentukan isi laporan. Nah, di dalam pembelajaran kita, Bapak buat di situ ada 2 soal. Soal yang pertama adalah jumlah pasien di rumah sakit Guna Bangsa Boyolali rata-rata berjumlah 300 orang setiap harinya. Jumlah perawat beserta dokternya sekitar 200 orang. Jumlah kamar untuk menginap sebanyak 700 kamar. Warga yang baru datang segera mendaftarkan diri di loket pendaftaran. Selanjutnya, mereka mengantre di ruang tunggu. Nah, yang ditanyakan pada soal tersebut adalah topik laporan. Jadi kita artikan dulu. Oh, untuk mencari jawabannya harus tahu terlebih dahulu apa itu topik. Berarti topik inti dari sebuah laporan itu. Jadi yang ditanya di situ adalah jumlah pasien yang datang ke rumah sakit, kebanyakan pasien penderita diareka atau bagaimana? Berarti keadaan tentang rumah sakit tersebut. Nah, kenapa keadaannya? Jawabannya karena yang diterangkan di situ berapa yang menginap, berapa kamarnya, berapa dokternya, berapa perawatnya, bagaimana cara berobatnya, kan itu yang dijelaskan di situ. Jadi jawaban nomor 1 tentang soal yang Bapak berikan itu kemarin adalah jawabannya B. Nah, yang kedua adalah menentukan isi laporan. Menentukan isi laporan kan. Jadi jawabannya adalah A. Nah, di situ kan disebutkan pada soal itu tersebut. Berdasarkan data di atas, laporan dapat disusun sebagai berikut. Jadi jawabannya A. Jadi periksalah catatan Anda, saya periksa tugas yang kalian kirim ke saya, berapa nilai Anda. Nah, jika tidak lebih paham dengan hal ini, boleh kita berjumpa lagi di channel berikutnya. Terima kasih.